Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Gus Betik dalam rubrik politik embongan. Mohon dipersorry ya, kecepatan Gus Betik dalam mengupdate politik embongan ya ternyata tidak mampu mengikuti cepatnya perkembangan isu-isu politik di negeri kita ya, yang saat ini memang tahun-tahun politik ya, karena ya kembali lagi masalah waktu aja sih sebetulnya ya. Pertama masalah waktu, yang kedua masalah kecepatan kalian dalam menyimak video juga itu kan menjadi pertimbangan juga ya, karena kita sudah ngaji di dua video ya, di pagi dan siang comparative religion. Itu kadang-kadang ada yang video pagi nontonnya malam, video malam nontonnya pagi. Jadi ya kalau kita lebih maksimalkan lagi berapa yang harus diunggah, mungkin ya jadi kendala juga di situnya. Oke, sekarang aku mulai bercerita tentang idiom ya. Ada beberapa idiom yang mana itu hangat ya di dalam masa-masa politik saat ini ya, dan ini memang idiom Jawa ya, idiom Jawa, tetapi ya meskipun Jawa itu sudah menjadi idiom publik, artinya yang non Jawa juga ngerti lah ya, nggak begitu sulit-sulit amat, sudah menjadi milik umum gitulah ya. Dulu awal-awal dulu satu idiom cawe-cawe ya kan sudah membuat hangat diskusi-diskusi politik kita, bahwa cawe-cawe itu menjadi primadona diskusi di mana-mana, cawe-cawe ya. Jadi ada yang masih mau cawe-cawe itu. Oke, booming kan itu cawe-cawe, idiom cawe-cawe itu. Kalian tahu lah ya cawe-cawe. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, aku coba translate. Cawe-cawe itu ya apa ya? ikut-ikut, tetap ikut ya, kira-kira begitu. Cuman cawe-cawe itu ya bisa positif bisa negatif gitu. Nanti biar Irfan yang jelaskan ya. Cawe-cawe itu bisa positif bisa negatif. Cawe-cawe itu ya artinya dia tetap berperan serta dalam sebuah proses ya, prosesnya apa saja terserah gitu ya. Dia tidak menarik diri dari proses itu, enggak ya. Dia ingin punya peran serta dalam proses itu ya. Itu yang disebut cawe-cawe. Cawe-cawe itu akan nggak tahu ya pakai peran serta ya. Sepertinya peran serta itu sudah lumayan cocok. Nanti biar Irfan yang nyocok kan kalau kurang cocok. Cawe-cawe itu ya, peran serta itu atau cawe-cawe itu bisa positif bisa negatif. Tergantung apa yang dia sumbangsihkan dalam peran serta dalam sebuah proses itu kan gitu. Oke, cawe-cawe booming di mana-mana, cawe-cawe ya. Itu kemudian reda ya, reda. Kemudian disusul lagi ya sebuah idiom yang identik dengan sebuah binatang ya, yang suka melompat-lompat di pohon kelapa, makan kelapa. Kalau bahasa Indonesianya itu tupai ya, tapi kalau bahasa Jawanya bajing ya. Maka kita tahu ya, setelah itu keluar cawe-cawe, keluar berikutnya keluar bajingan. Tapi mohon diketahui, bajingan itu bukan berasal dari kata bajing. Bajing itu kalau di pondok pesantren itu termasuk isim, kata benda ya. Bukan itu ya. Bukan dari bajing terus menjadi bajingan, enggak. Kalau kita lihat asbabun nusulnya, oh keren. Asbabun nusul. ya supaya sedikit keren lah ya. Kalau kita lihat asbabun nusulnya idiom bajingan itu sebetulnya bagus. Kan itu nama
Kalau di pesawat itu namanya apa? Pilot ya. Kalau di kapal namanya nakoda. Kalau di kuda namanya sais. Nah, kalau di sapi, kereta yang ditarik sapi itu orang Jawa bilang bajingan. Ya, bajingan. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Ya, asbab nusulnya kan bagus. Bajingan itu sosok yang dulu kan era-era kita kan transportasi bukan seperti sekarang ini ya, di mana gerobak-gerobak yang ditarik oleh kuda, ditarik oleh sapi itu sangat berperan. Maka yang mengendalikan sebuah kereta yang ditarik oleh sapi itu disebut bajingan. Ya, jadi nggak ada masalah sebetulnya ya. Nggak tahu gimananya, memang bahasa itu cenderung bisa berubah, bergeser, ya, beranjak dari asbabun nusulnya. Maka lahirlah sebuah idiom lagi, bajingan. Ya, dan itu sebetulnya dipopulerkan oleh dua tokoh kita, satu filsuf kita ya, Kang Mas RG, satunya lagi Romo Yai kita ya, semoga Allah merahmatinya ya, umur panjang, begitu juga untuk keduanya juga ya. Itu Kiai Sukron Makmum ya, yang subhanallah berani vokal ya, mengatakan blak-blakan apa adanya. Ya memang kita perlu kiai-kiai seperti itu supaya jangan terus berlanjut sesuatu ketidakberesan dalam tata kelola negara ini ya. Beliaunya mengatakan bajingan. Ya. Ketika idiom bajingan itu diusung oleh Romo Yai itu orang masih biasa ya, masih artinya ya ada perhatian tapi belum booming, belum viral. Begitu disosok ya, di tangan sosok ya, atau di sosok yang satu ini, Kang Mas RJ ini, waduh, nilai jualnya cukup bagus, direspon positif sehingga menjadi viral ya ketika idiom bajingan itu digunakan. Oh, rame lagi, bajingan lagi. Setelah tadi cawe-cawe, bajingan ya, rame. Nah sekarang rame lagi, ada lagi idiom baru ya, itu juga seperti yang aku jelaskan ya, bisa kasar, bisa halus ya, tergantung konteksnya. Pada konteks apa diksi itu digunakan, itu sangat menentukan makna ya. Itulah yang dimaksud dengan bahasa dialog. Jadi beda dengan bahasa lagu ya. Kalau lagu itu dia tidak bermakna, begitu ya begitu artinya. Makan ya makan. Kalau bahasa dialog itu beda, konteksnya seperti apa ya, beda ya. Oke, idiom ini ya, gini. Aku berusaha hunting untuk mendapatkan original videonya, artinya yang tidak diedit, karena aku takutku salah komentari nanti ya. Maka aku berusaha cari yang originalnya yang belum diedit, karena yang di YouTube itu ya, sebagian banyak sudah diedit itu ya, audionya itu dihapus, videonya tetap tapi audionya dihapus ya. Jadi ketika idiom itu diucapkan nggak terdengar gitu ya. Aku takut nanti salah ini kasih komentar. Maka aku hunting ya, alhamdulillah ya, ketemu di YouTube juga ya. Tapi kebanyakan sudah diedit, ini yang belum diedit ya. Memang dengan tegas ya, sang calon ini menggunakan idiom ya, etik ndiasmu. Sekarang lame lagi ndiasmu ya, ndiasmu. Seperti tadi gue bilang, ndiasmu itu juga begitu. Lihat konteksnya ya, konteksnya dilihat dulu, nggak bisa langsung disimpulkan begini atau begitu ya. Makanya setelah aku dapatkan video yang masih utuh, belum diedit itu, yang ndiasmu itu
ya. Itu begini cerita videonya. Si calon ini merespon pertanyaan dari calon lainnya. Ini kan sama-sama calon presiden ini ya. Dia merespon calon lainnya yang bertanya tentang etika gitu ya, tentang etika apa yang terjadi di MK ya. Yang kita tahu seperti itulah ceritanya. Ada apa? Ada sulap gitulah ya. Simsalabim abrakadabra ya, ketika tahunnya itu umur berapa sampai ke berapa itu ternyata bisa berubah ya. Makanya sidang apa kemarin itu bagi gue itu sidang itu nggak ada artinya. Nyatanya dia tetap aja bisa nyalon kok. Untuk apa juga gelar itu di sidang MK atau sidang apa? Apa artinya sidang seperti itu? Kalau ternyata yang nyalon itu tetap aja melenggang bisa nyawapres. Basa-basi, sidang basa-basi. Ya, targetnya itu seharusnya bagaimana sidang itu mengeluarkan produk sehingga yang nyawapres ini bisa dihambat, dalam tanda kutip ya, dihambat artinya nantilah setelah usianya masuk boleh monggo gitu. Tapi kan nggak tetap melenggang. Lo sidang kemarin untuk apa? Rakyat tidak butuh yang sidang kemarin itu kalau nyatanya tetap aja melenggang. Ya, kita ini terlalu banyak basa-basi ya. Oke. Ketika itu ditanyakan ya, itu sepertinya dalam sebuah perdebatan ditanyakan ya. Itu etiknya gimana? Begitu ya, begitu. Kemudian si calon yang ditanya ini membawa ya, kalau dalam video yang aku lihat itu membawanya menjadi salah satu yang dia bahas di internal dia, di depan kader dia. Ya, ini tolong dipahami. Jadi bukan di arena debat, bukan. Ya, ini di internal dia, di rumah dia, di kader dia, ya terserah dia. Ngapain juga diurusin, kan gitu ya. Ya, dia mengeluarkan sebuah idiom ya. Etik diasmu ya, memang ya seperti tadi yang gue bilang ya, lihat konteksnya. Ini konteksnya di rumah dia, di depan kader dia ya terserah dia, terserah saja. Ngapain juga diurusin, mau ngomong diasmu ya. Tapi kalau itu diucapkan ketika berdebat ya, itu ya semakin panas untuk kita diskusikan. Tapi kalau sementara ini cuman kan bikin capek pendukungnya ya. Harus ada berapa itu yang mengklarifikasi, dan gue setuju. Artinya mereka pendukung-pendukung itu ketika membela bosnya ini masih bisa dibenarkan lah ya. Karena itu juga diucapkan dalam, kalau aku lihat body language-nya itu sedikit guyon gitu ya. Nggak serius, guyon. Memang sih ucapan-ucapan seperti itu bisa juga menjadi hal yang tidak serius dan diucapkan dalam sebuah ranah keakraban, itu bisa ya. Tolong, ini bahasa Jawanya ya. Tolong tukokno rokok aku. Tukokno rokok duit ndeasmu kuwi. Nah, itu di area-area Embongan tuh biasa. Di anak-anak jalanan tuh biasa ya. Itu bukan marah, bukan umpatan, artinya dia kagak kablek duit gitu loh. Makanya tuku rokok, tolong tukono rokok ndiasmu kuwi. Gitu. Tolong saya belikan rokok gitu. Rokok ndiasmu, rokok kepalamu. Ndiasmu itu sebetulnya, ndas itu kepala ya, kepalamu ya. Biasa sih kalau kita ke Jakarta identik dengan gaya bahasa saudara Betawi kita kan gitu juga, palelu kan gitu ya. Kalau Jawa ndiasmu, itu ndasmu kuwi gitu ya. Ndiasmu itu kalau aku lihat di video yang utuh itu ya, argumentasi atau apologi ya yang disampaikan oleh anak buahnya yang mengklarifikasi ucapan bosnya ini, gitulah gampangnya ya. Itu masih bisa diterima ya. Kalau aku masih bisa menerima ya, karena itu di rumah-rumah dia, di tempat-tempat dia, di kader-kader dia, ya terserah dia.
gitu ya. Kecuali misalkan di dalam perdebatan. Jadi itu enggak di perdebatan ya. Ya, di perdebatan sekalipun nanti kita lihat konteksnya sebetulnya. Tetapi seandainya itu di dalam perdebatan, itu lebih runcing sebagai amunisi tajam untuk dikapitalisasi dan dihujamkan sebagai serangan politik ya. Sekarang ini apa saja bisa dikapitalisasi ya. Maka harus hati-hati menggunakan narasi ya yang itu terkait idiom seperti itu kan. Sebetulnya bagaimana video itu bisa keluar ya. Sekarang kita itu harus hati-hati karena di mana-mana ya, inilah side effect dari teknologi ya. Kita privasi itu seolah-olah menjadi sulit untuk bisa kita jaga. Itu kan sebetulnya privasi mereka ya, dalam rumah mereka sendiri ya. Mereka sedang bicara ya, mungkin style mereka begitu ya, silakan saja. Tetapi kan itu masalahnya bisa bocor dan keluar di publik meresponnya beragam. Ada yang itu tidak bagus ya. Kalau gue secara pribadi ya, karena gue lihat secara utuh itu videonya, masih bisa gue maklumi. Jadi apologi yang diberikan oleh anak buahnya untuk membela bos ini ya masih bisa diterima lah ya. Tetapi kalau itu diucapkan di arena debat mungkin lain cerita ya, lain cerita. Oke, jadi begitu itu ya konteksnya. Diasmu itu ya memang itu kasar ya. Kalau kita lihat diasmu aja memang kasar ya, nggak enak gitu loh ya. Nggak enak, dan itu biasanya diucapkan dari dua orang yang mereka memang sudah punya hubungan akrab, biasanya begitu ya. Makanya tapi kita tidak boleh melepaskan teks dari konteks ya. Makanya bagi aku sih ya tidak ada masalah sih, terserah lu aja gitu. Oke, nah maksud gue begini, aku ingin kalian semua menjadi pemilih yang cerdas ya. Hal-hal seperti itu hal-hal yang remeh-temeh. Untuk apa? Itu tidak signifikan. Makanya jangan terbuai dengan debat-debat seperti itu. Debat-debat seperti itu kan masih future, masih akan. Yang mereka katakan itu teoritis, masih akan. Nah, yang namanya akan tuh maybe yes ya maybe no. Masa lupa kemarin-kemarin ada yang ngomong SMK. Sekarang lu lihat, jangankan mobilnya, bannya aja kagak ada. Kagak ada kan bannya. Gue pengen lihat di mana ada ban mobil SMK. Bannya saja. Jangankan 1 unit mobil SMK itu. Bannya saja ada nggak? Kan nggak ada. Ya dunia politik ya seperti itu. Maka kalian harus cerdas karena ini sekarang masanya masa politik. Meskipun kita ini rakyat awam ya di desa ya. Tapi jangan sampai kita buta politik ya. Jangan sampai buta politik. Maksud gue begini, lu tetap berpegang pada track record. Track record itu yang menjadi pedomannya. Karena track record itu apa yang sudah dia kerjakan. Itu fact, itu fakta. Kalau debat-debat itu kan dia yang satu mengunggulkan dirinya, menyerang yang lain. Mesti begitu. Tapi substansi apapun yang dibicarakan, itu akan. Kalau aku nanti begini, akan begini gitu. Yang akan itu ya bukannya salah, tapi kan probability-nya maybe yes, maybe no. Contohnya SMK itu sekarang kemana? Kita sudah lupa, sudah sama-sama nggak tahu. Dulu siapa yang terbuai dengan itu kan dalam ranah politik itu kan dimainkan. Sekarang ini ya dalam masa-masa politik ini juga begitu. Apa saja yang bisa dikapitalisasi menjadi peluru, dijadikan peluru dia. Contohnya ya seperti Diasmu ini tadi ya. Maka ya kita harus ya bijak, harus cerdas mensikapinya. Nggak usah terlalu terbius hal-hal perdebatan, tapi lihat track recordnya. Dia dulu kemarin ya gimana? Ketika ada pelanggaran HAM, itu HAM-nya gimana sih duduk permasalahannya? Ketika tanah orang digusur karena ada pertambangan, itu gimana sih ceritanya? Atau yang ada mau menghela apa ya, balapan apa, mobil atau motor, itu gimana sih ceritanya? Itu aja yang kita konfirmasi ya.
Karena track record itu sudah, bukan akan. Nah, nanti dari track record itu kamu bisa simpulkan kamu pilih yang mana. Gitu loh. Jangan terbuai perdebatan-perdebatan seperti itu. Itu sih CKRMS itu ya. Orang ngomong aja kok bisa, orang ngomong aja apa nggak bisa. Kamu mau ngomong saya mau bikin Indonesia bebas pajak. Saya mau bikin pendidikan gratis. Saya mau ngomong nanti kesehatan gratis. Duitnya seko ngendi? Duitnya dari mana? Bisa orang ngomong aja bisa. Kecuali dia ketika dia jadi kepala daerah di mana gitu misalnya di daerah itu sudah terlaksana pendidikan gratis, kesehatan gratis. Nah itu baru kita siap komandan angkat topi kita. Tapi kalau enggak terus di sini dia bilang gitu kamu terbuai dengan yang begituan. Seperti terbuainya dengan mobil SMK kan enggak. Jadi biarin saja ya mereka itu mau berdebat mau apa kita jadi penonton aja ya, dan kita juga nggak usah ganggu, biarin aja lah gitu ya. Yang penting track recordnya lihat ya. Kalau yang debat-debat itu sama dengan visi misi itu mesti bagus. Kamu mau nyalon bikin visi misi, nanti kalau gue jadi terpilih gue akan gusur tanah rakyat. Berani nggak lu gitu? Mesti nggak ada itu. Mesti nggak ada seperti itu. Ya sampai mampus nggak ada. Gue nih ya dari Malang ke Batu sepanjang perjalanan itu banyak foto-foto calon-calon. Semuanya bahasanya bagus-bagus. Orang belum terpilih. Coba kalau sudah terpilih, ada yang peduli sama rakyat? Jadi yang namanya visi misi, namanya materi perdebatan, namanya iklan bikin mesti bagus karena mereka mau jual. Sama aja lu mau jual ini gue jual apa mangga. Kenapa? Mangganya kecut. Nggak mungkin lu bilang manis setelah dibeli nanti kecut, itu urusan lu bukan urusan gue kan gitu ya. Makanya itu kita lihat track recordnya saja ya. Kalau memilih nanti silahkan mana yang dipilih. Masing-masing dari mereka itu manusia sama seperti kita, nggak ada yang sempurna, nggak ada ya, nggak ada. Pasti masing-masing punya kekurangan ya. Nah, itu nanti ditimbang-timbang track recordnya gitu ya. Jadi intinya ya kita itu jangan sampai dibodohi oleh permainan-permainan politik. Meskipun kita awam, boleh jadi kita deso, hidup di desa, tapi berusaha untuk melek politik. Walaupun sekelas politik diasmu. Matur nuwun, terima kasih.